Kami dari kelompok Sosiologi Hukum akan mempertunjukkan hasil video wawancara yang bertemakan penggunaan sepeda listrik BIM secara ugal-ugalan. Sepeda listrik BIM adalah sepeda listrik yang disewakan oleh BIM Mobility, sebuah perusahaan mobilitas mikro asal Singapura yang mana sudah tersedia ada di beberapa kota Indonesia termasuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bali, dan Malang. Sayangnya, ada beberapa mahasiswa yang menggunakan sepeda listrik BIM ini dengan tidak berhati-hati, yang dapat menyebabkan kecelakaan. Seringkali BIM ini digunakan mahasiswa untuk latihan menggunakan sepeda motor, karena sistem BIM dan sepeda motor tidak beda jauh. Namun letak kesalahannya adalah belajar di jalanan umum, yang mana banyak sekali kendaraan yang berlalu lintas. Oleh karena itu, mengapa kami menggunakan tema ini untuk mengobservasi bagaimana pandangan mahasiswa terhadap pengendara BIM yang tidak berhati-hati dan ugal-ugalan saat menggunakan di dalam area Universitas Brawijaya. Namanya Zara Belva Sabita, angkatan 2021 dari Fakultas Ilmu Budaya. Nama saya Arana Tanti Resima Tondang dari angkatan 21 Fakultas Hukum. Halo, aku Aisyah Nurisa, aku dari Fakultas Hukum. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mikael dari Fakultas Hukum angkatan 2023. Saya Firantasya Mutiara dari Fakultas Hukum angkatan 21. Halo, kenalin aku Dulis dari Fakultas Hukum. Belum sih. Sejauh ini belum sih. Kalau dari aku belum pernah. Aja Mas, jadi saya belum pernah menggunakan fasilitas BIM. Pernah. Jadi pernah. Sebenarnya kalau menurutku dampaknya sih lebih ini sih mempermudah mobilitasnya mahasiswa aja. Misalnya ada teman-teman yang kosnya di dekat luar gerbang Matugong tapi fakultasnya jauh dari gerbang Matugong, itu bisa pakai fasilitas BIM. Atau enggak kalau buat sarana having fun juga karena bisa explore ilmu. Kalau bagi aku sendiri, jadi karena aku belum pernah nyobain sendiri, jadi aku belum terlalu merasakan dan belum tahu juga. Cuma kalau dari orang-orang sekitar yang memang udah pernah nyobain, yang dari aku tahu, itu mereka mungkin merasa lebih mudah buat jalan-jalan ke sekitaran UB ini, mungkin dari gerbang yang ini, terus atau ke gedung fakultas mereka, atau kayak cuma sekedar main-main aja, have fun aja, itu sih paling. Menurut saya sering dengar-dengar kalau penggunaan BIM itu kan sangat menguras biaya, karena harga penggunaannya itu dalam waktu tertentu itu dianggap kurang sesuai. Oke. Jadi kayak ya mungkin mempengaruh bagi di sektor ekonomi lah, bagi para mahasiswa sendiri yang menggunakan seperti itu. Saya sendiri, BIM itu sangat penting buat di Universitas Brawijaya karena buat kalau misalkan kita ada keperluan di fakultas lain, jadi yang kalau misalkan yang membawa kendaraan motor atau mobil tidak perlu bawa, jadi kayak harus pakai BIM aja. Tentunya ada ngasih dampak sih, bukan ke akunya, cuman ke mahasiswa yang utamanya nggak ada kendaraannya, jadi bisa mempermudah mereka buat beraktivitas selama di UB, bermobilisasi gitu. Kalau misalkan ngelihat live onsite ya pasti ditegur karena ya itu kan juga mengganggu kenyamanan sekitar gitu kan. Gak cuma kita aja tapi bahkan berdampak ke makhluk hidup lain gitu kayak tadi kucing itu. Jadi ya pasti sebisa mungkin kalau misalkan emang ngelihat langsung ya ditegur. Menurut pandangan saya berarti mahasiswa tersebut belum tahu ya cara penggunaan dari fasilitas hukum gimana, apalagi bisa dibilang tindakan ugal-ugalan ini itu tuh bisa dibilang tuh kurang etis karena kan apalagi ada di lingkungan akademik. Ini cuma diem aja tapi menggerutu di hati. Ya itu yang pasti sangat membahayakan kendaraan lain ya, pengendara lain maksudnya. Karena kan yang kita tahu di UB ini kendaraan tuh lalu lalang banget kan, entah mobil, entah motor, dan itu ramai banget. Jadi itu cukup membahayakan karena aku sendiri pernah ngalamin itu sebagai pengendara motor. Sebenarnya sih pengennya ditegur ya, cuma kan nggak mungkin kita berhenti tengah jalan terus buat negur mereka ya. Cuman ya sebenarnya pengen banget negur sih karena emang aku sendiri udah ngalamin 2 kali, jadi kayak apa ya, kayaknya emang lumayan banyak sih yang ugal-ugalan kayak gitu, jadi kayaknya harus ada teguran juga buat orang-orang yang kayak Salah tuh. Jadi ya sebaiknya
perilaku seperti itu yang ugal-ugalan menggunakan BIM, apalagi menggunakan kendaraan pada umumnya itu kan salah. Jadi ya harus ditiadakan atau dikurangi lah setidaknya. Tidak menegur secara langsung, tetapi mungkin ketika berhenti di tempat pemberhentian yang telah disediakan, mungkin kita bisa bukan menegur sih, kayak lebih memberitahu, mungkin kayak memberi nasihat supaya untuk penggunaan BIM itu bisa lebih hati-hati atau lebih teratur ya. Apalagi kan kita kan sudah mahasiswa, karena kan seperti yang kita tahu mungkin mahasiswa pada umumnya mungkin sudah pada memiliki SIM gitu loh. Menurut saya itu tidak pantas banget buat di area Universitas Brawijaya ini, karena bisa merugikan bukan diri sendiri tapi merugikan orang lain juga. Cukup melihat aja karena saya juga ada kesibukan lainnya. Cukup mengganggu sih, karena kan banyak nih mahasiswa yang naik BIM terus mereka ngebut, terus kalau mau belok juga nggak ada aba-aba gitu, langsung belok. Terus kita sebagai, utamanya aku ya yang kendaraan motor nih, bingung kalau ngeliat mereka kebut-kebutan gitu. Ya kalau aku kenal orangnya nih biasanya aku ya klakson aja, tapi kalau nggak kenal ya udah aku yang ngalah sih kayak udah dilihatin aja. Karena udah marak nih terjadinya pengguna BIM yang ugal-ugalan ya, jadi harusnya UB ini bikin sih peraturan tentang penggunaan BIM yang baik dan benar tuh kayak gimana supaya kejadian ugal-ugalan itu bisa diminimalisir. Kalau menurut aku perlu, karena biar semuanya juga berjalan teratur, biar yang pengendara kendaraan juga bisa nyaman, yang pengendara BIM juga bisa sama-sama nyaman dan pastinya aman buat kedua. Menurut saya kenapa perlu diadakannya peraturan mengenai BIM itu sendiri, agar ya sama teknisnya seperti pengguna jalan raya, agar mengurangi adanya risiko kecelakaan lalu lintas terutama di jalanan kampus di Universitas Brawijaya. Menurut saya perlu, karena ya seperti yang ugal-ugalan itu harus ada peraturannya dari BIM sendiri. Perlu sih, apalagi ya banyak kayak ugal-ugalan gitu. Sebenarnya untuk saran, kalau bisa yang pakai itu yang emang bisa mengendarai roda 2 sih, karena emang apa ya, kebanyakan tuh anak-anak yang sebenarnya belum terlalu yang nggak bisa, biasanya tuh nggak bisa naik kendaraan roda 2, terus dia nyoba-nyoba, terus jadinya kayak banyak apa ya, banyak kecerobohan gitu loh. Jadi karena belum lancar, jadi emang nabrak apa lawan arus apa gimana, pokoknya nggak aturan rambu-rambu tuh mereka nggak ngerti gitu. Jadi kayak ya mendingan emang yang orangnya emang bisa. Kalau saran bagi pengguna BIM ya mungkin itu tadi kita tuh udah gede, udah dewasa ya bisa dibilang. Jadi itu harusnya mengerti dong gimana caranya menggunakan fasilitas umum. Kalau misalnya emang nggak tahu cara penggunaannya, itu mungkin bisa di searching dulu gimana caranya. Dan saya lebih hati-hati aja sih Mas untuk penggunanya. Terus kalau misalnya buat yang ngeluh-ngeluh soal harganya kemahalan ya mungkin bisa dipertimbangkan lagi sebelum menggunakan. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas. Ya, sama-sama Mas. Saran saya untuk memakai BIM tuh lebih berhati-hati saja. Untuk saran pengguna BIM namanya lebih hati-hati, yang udah jalan bukan itu doang, itu aja sih.